kita sepakat kalau babi ini haram gitu ya. Haram betul Pak? Makan secuil sama segelondong sama apa beda? Sama saja. Tapi kita kadang berkilahnya, wah riba ini sidik kira apa-apa gitu. Bahkan ada beberapa mungkin ulama ya mengatakan nek ora akeh kira apa-apa. Nek ora membebani kira apa-apa. Nek padha ridhone kira apa-apa gitu. Kira utang piutang itu padha ridhone mboten? Sama kan? Jenengan ridho, pegawai banknya ridho. Tapi apakah ini menjadi gugur, menjadi halal kan tidak? Contoh kalau orang yang nyun sewu nggih, lagi selingkuh ini kan sama-sama ridhonya. Apakah ini jatuh menjadi haram? Apa halal? Enggak kan? Kalau haram ya hukumnya haram saja. Tidak ada pengecualian. Ini jelas haram sudah. Jangan berlindung, nek sithik ora apa-apa gitu. Nek 0, apa-apa gitu. Lah 0, nyatane bangkrut Pak. Saya di KUR itu dulu 0,5 Pak. 0,5 karepe tak gawe sing rada cilik gitu ya. Ora iso Pak, padha wae. Kalau keran rezekinya diputer seret gitu ya. Wis bar Pak. Seolah-olah kita masih bisa membayar karena kita bermaksiat kepada Allah, bayar tadi ribanya tadi. Nanti kerannya dibikin seret kita kelabakan di situ. Wong sen 0,5 saja nggak bisa bayar. Apalagi yang 1%, yang 2%. Dan kebanyakan akan mengambil berapa persen saja akan diambil. Kalau kondisinya sudah terpepet. Ya tadi dipaturkan, orang seperti yang orang gila kesurupan. Karena akal sehatnya sudah nggak nalar. Iki bunganya 30%, tadi disampaikan Ustaz Agus ya. Tetap diambil, karena sudah nggak sehat gitu. Pikirnya pengen menyelamatkan saat ini saja. Padahal besoknya nggak bisa ngapain, nggak bisa mikir. Tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Biasanya ini ibu-ibu kalau yang kayak di rumahan gitu ya. Ada di daerah kita di sana itu, seorang ibu rumah tangga hutangnya ada 93 titik. Pinten Pak? Dan suaminya tidak tahu. Wah keren ini. 93 titik, bapaknya nggak tahu Pak. Nah, kalau gitu istrinya jenengan, bawa apa kayak Pak tidur Pak? Dibalik ke orang tuanya, apa ditendang gitu. Nah ini terjadi Pak, dan ini banyak. Dan bahkan saudaranya ada 3 bersaudara itu perempuan semua, kondisinya sama Pak. Suaminya tidak tahu. Karena tadi diendam sendiri, tidak kuat, pinjam KTP tetangga, pinjam KTP siapa lagi. Gitu. Apalagi sekarang ada pinjol, wah lebih ngeri lagi itu. Gak ada jaminannya, bisa 10 juta, bisa 5 juta gitu. Tapi efeknya luar biasa Pak, tekanan mentalnya kuat itu. Karena mereka nggak punya jaminan, mereka akan menagih dengan segala upaya. Kontaknya kita di copy. Yang ada di kontak itu ya ada mertuanya, ada bosnya gitu. Dunek-unek sama tukang tagihnya itu Pak. Kalau karyawan bisa dipecat Pak sama bosnya itu Pak. Ada istri yang bunuh diri gara-gara itu banyak Pak. Orang meninggal bunuh diri gara-gara tekanan pinjol itu banyak Pak. Karena dipermalukannya luar biasa. Seluruh kontak loh Pak itu. Ada teman baik, relasi, saudara itu. Dikasih gambar yang nggak benar-benar, wah jenengan tekanan mentalnya nggak kuat itu. Ini sekarang tambah ngeri Pak itu. Kalau masih konvensional masih mending Pak. Wah yang online ini luar biasa lagi. Karena dia tidak ada jaminan. Pasti nagihnya dengan upaya yang keras, mempermalukannya begitu luar biasa. Hilang ini. Apa takut dengan riba ini? Jangan bayar dalam bentuk apapun, sampai dengan negosiasi bayar pokok di ACC. Boleh enggak kita bayar pokoknya saja? Boleh. Tapi ini pas waktu akad enggak bakal disampaikan Pak. Gila betul. Waktu jenengan kondisi terpuruk pun pihak perbankan tidak akan menyampaikan. Karena ini berhubungan dengan prestasinya beliau. Seolah-olah dia nggak bisa kerja kan begitu. Nah, kalau ini disampaikan nanti sing ora iso bayar terus bayar pokoknya kabeh, banke ora badi bangkrut karyawannya dimarahin, Pak. Dan ini hampir tidak pernah disampaikan. Nah, yang tahu tentang negosiasi ini biasanya bagian penyelesaian
utang. Bukan AO-nya, Pak. Ini AO ini hanya jualan saja pokoknya. Atau kolektor itu hanya sepenting ngorek aja. Kue Pak macet Pak ora, sepenting dia dapat duit. Piye carane? Ada enggak yang pernah ditalangi sama AO-nya gitu? Ada, Pak? Mas, iki bulan iki tak tawarin talangi dulu gitu ya? Apakah baik itu pegawai banknya? Seolah-olah baik. Tapi dia menyelamatkan dirinya sendiri. Soalnya kalau itu enggak di story, nilainya dia jelek, pekerjaannya dia jelek. Dia enggak dapat bonus. Makanya kadang pegawai bank itu hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Seolah-olah mereka itu penampilannya keren, Pak. Mobilnya bagus, sepatunya kinclong, pakai jas begitu. Jangan salah, Pak, hutangnya lebih ngeri daripada jenengan. Dia memanfaatkan bunga murah, bunga pegawai gitu ya. Terus kadang nalangi jenengan itu. Lah nek jenengan itu ada orang 10 aja enggak bayar, apa enggak dia klenger gitu. Jadi bukan mereka ini baik nolong jenengan, itu enggak. Mereka menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi jangan dilakukan, Mas tak talangi sih bulan ini, jangan. Bulan ini bayar, besok double, malah justru dikejar-kejar tambah lagi. Jadi jangan dibayar walaupun serupiah pun. Akad dulu dengan lembaga penyelesaiannya di perbankan tadi. Biasanya kalau perbankan plat merah itu lebih mudah, Pak. Bisa negosiasi. Boleh enggak bayar pokoknya? Boleh. Boleh enggak dicicil pokoknya? Boleh. Tapi ini jarang disampaikan. Kalau jenengan sudah macet, biasanya sudah sampai keluar SP3 atau 6 bulan. SP1 itu biasanya 3 bulan. Ada yang pernah dikasih SP gitu? Sudah ada? Rasanya gimana kalau kasih surat cinta sama bank itu? Deg-degser gitu ya. Kalau kasih surat cinta pacarnya ya podo itu perasaannya bersama. Apalagi kalau diancam di situ, rumahmu tak lelang gitu. Kira-kira panas dingin atau dingin-dingin terus. Di tempatnya Temanggung aja yang temannya dingin, rasanya badannya panas. Pateng greges. Oke. Soalnya ancaman lelang ini merusak pikiran kita, mindsetnya gitu. Karena kita takut akan ya tadi kehilangan. Kalau harta ini meletakkannya di hati, wah berat Pak ngelepasnya. Jadi letakkannya di tangan gitu ya, ngeculnya gampang, cul gitu ya. Tapi mudah apa tidak mudah ini? Tidak mudah, karena kadang kita punya istri yang masih belum ridho gitu ya. Bapaknya sudah pengen hijrah, ibunya, ya sik Pak, engko isin ning tanggane engko diapake gitu ya. Ya enggak apa-apa Pak, temannya banyak Pak. Cek nilai utang di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini kalau yang perbankan nggih. Kalau yang koperasi mboten. Kalau koperasi ini menginduknya di Dinas Koperasi. Kalau di sini mungkin di kabupaten. Jadi negosiasinya kita melibatkan OJK. Jadi kalau jenengan mau paham utangnya ada berapa, pokoknya berapa, bunganya berapa itu bisa cek di OJK. Nek dulu waktu pas masih pandemi itu pasti pakai online. Gitu. Sekarang sudah offline. Kalau di sini di mana ya OJK-nya? Di mana Mas? OJK di? Belum ada. Yang dekat Solo ya, Semarang ada. Jogja, sambil jalan-jalan. Kalau pengen tahu detailnya. Tapi biasanya kalau kita punya klausul perjanjian itu ada di situ sebenarnya. Masih punya enggak? Biasanya wis hilang. Tanda tangan sepenting untuk duit isinya apa wis rasa diwaca. Gitu betul. Jenengan akan disodorkan file yang besarnya segini. Gitu betul. Intinya itu kertas kosong, jenengan pokoknya tanda tangan iki Pak. Yo karena Pak itu duit. Nek waya kon bayar utang, wah wis bingung iki. Pasale kok medeni kabeh lho, jebul iki tak tanda tangani biyen tak waca gitu. Sing salah sapa, Pak? Karena kita enggak paham ilmunya tadi. Wis pokoknya butuh duit, piye carane wis tanda tangan wae manut. Nah itu Pak, kita nggak paham itu. Harusnya kita kan harus baca dulu, tapi waktunya kapan? Wong jenengan sudah mendesak, butuh duit. Filenya sak gini Pak biasanya Pak. Dan banyak kertas kosong yang harus kita tanda tangani.
Ini akadnya bagaimana itu? Ada akadnya tulisan di situ, kalau nggak bayar dibunuh gitu, kira gimana? Ngeri lagi itu. Nanti bisa bayar pokoknya saja. Itu nanti muncul, kalau di OJK itu muncul Pak. Pokoknya berapa, sudah sampai kolek berapa, itu ada di situ. Nilainya ada. Nah kita melibatkan OJK untuk membantu kita negosiasi. Karena perbankan ini wajib lapor ke otoritas jasa keuangan. Mereka ini kan juga jualan bahasanya, mereka jualan. Kulaannya kemana? Ke BI Pak. Biar dia dapat bisa ngucur ke banyak, rapotnya kan harus bagus. Wah kalau kita nyurati ke OJK, bahwa mereka keringetan Pak, ngungkuli sampean pas datangi kolektor sak mobil itu Pak. Soalnya Pak, kalau dia rapotnya jelek, dia akan mengucurkan uangnya sedikit Pak. Ora iso dodolan bahasanya gitu. Wah guru-guru kue ini jar neng OJK barang gitu loh. Nanti dia akan disomasi sama OJK Pak. Nah kita masih ada ruang untuk mediasi di situ. Biasanya kadang begitu. Lah mbok ora usah tekan OJK barang mau ngobrol karo aku kan penak gitu loh. Lah itu dulu. Lah kowe dijek negosiasi angel begitu loh. Wah setelah kita surati biasanya tembus ke pimpinan sama OJK. Wah itu sudah pegawai bank udah gembrobios itu Pak. Pasti nanti mereka dapat surat teguran atau minimal mendapat surat dari OJK untuk konfirmasi Pak. Apakah benar si A ini punya utang begini, kondisinya bagaimana itu. Pasti dia dapat teguran Pak. Kalau ini tegurannya banyak, wah dia raportnya jelek Pak. NPL-nya tinggi, wah berarti kan jelek di matanya OJK. Mungkin esok kulaane kowe entuk sithik wae, wong kowe nyalurke ra bener kan begitu. Ini masih ada ruang untuk mediasi. Ini dengan menyurati bisa. Surat menyurat tembusan OJK, yang B menemui. Setiap ada kunjungan, wah ini rada berat ini Pak. Nah ada panggilan kunjungan itu jenengan kayaknya ditemuin apa mboten nih gitu. Temui Pak, wah keren Pak itu Pak. Soalnya biasanya kalau ada kunjungan itu kita jadi punya ilmu menghilang. HP ditelepon susah, datangi ke rumah kayaknya motornya ada di depan gitu, nanti sing keluar anaknya atau istrinya, bapak nggak ada gitu. Nah itu motornya nggak ada, motornya di rumah, bapaknya nggak di rumah gitu. Akan ada dosa-dosa yang lain Pak. Setelah riba kita menjadi pembohong di situ. Dosa-dosa baru, ngapusi, sering membuat janji-janji palsu gitu ya. Ngesuk tak bayar, lah ngesuknya kapan? Dosa riba ini dampaknya kemana-mana. Bahkan sampai seringnya ke dosa syirik Pak. Wes kadung berat, pengen instan, utangnya puluhan tahun, pengen rampung dalam hitungan menit atau jam. Gitu betul? Iya. Ambil jalan pintas kalau kita nggak beriman. Tidur di kuburan. Wah tadi markasnya depan kuburan ya. Wah itu boleh itu kalau ada yang lagi konsultasi, ya tidur sini aja gitu. Pintunya dibuka gitu ya. Itu nanti sana ada kuburan. Cari nomor biasanya gitu Pak. Ada kita Pak Jamadi, perempuan Pak di Sukoharjo itu. Seorang ibu-ibu pengen instan, tidurnya di kuburan, harapannya dapat nomor Pak. Ya nggak dapat apa-apa, malah dapetnya hantu, lari kabur. Dosa syirik, dosa berbohong, ingkar janji itu bonusnya di situ Pak. Yur malah pinter berkhilaf. Janji molor, dijumpain nggak ada. Jadi kalau kita negosiasi wajib ditemuin. Ya. Paling bagus lagi kalau kita lagi pas mau hijrah begini, datangi Pak kantornya. Seperti waktu mau dulu waktu datang dengan baik-baik, maka kita pergi pun dengan cara yang baik. Nah ini akan menjadi nilai lebih untuk pegawai bank Pak. Si A ini orangnya beretikat baik kan begitu. Nah insya Allah nanti negosiasinya juga lebih baik. Coba jenengan kalau lagi butuh seseorang, di bel HP ini enggak diangkat, atau malah tambah dipateni. Kinten-kinten jenengan jengkel mboten? Jengkel. Sama Pak, pegawai bank ini juga punya hati juga, mereka manusia. Setiap ada kunjungan datangi Pak, ngobrol yang baik. Pak sampaikan saya saat ini belum ada rezeki. Mungkin besok dikasih kesempatan, atau besoknya lagi saya juga enggak tahu. Saya hanya bersandar kepada Allah saja. Wajib datang sebagai setiap undangan. Nah ini, kalau ada surat undangan, bukan undangan makan-makan nih Pak. Undangan ke kantor itu biasanya rasanya dredeg.
Dredegnya pas waktu dapat uang sama yang surat undangan ini beda atau sama Pak? Beda ya. Kalau yang dapat uang biasanya syukuran gitu, ada enggak? Hah? Atus kasih macak ganteng gitu ya. Wah, Pak untuk duit gitu. Lah sing kerennya lagi kredit motor kita ngeriba malah syukuran. Kan aneh gitu. Ini banyak terjadi ya. Motornya teko selamatan gitu ya. Padahal kita lagi apa? Bermaksiat sama Allah itu. Kok disyukuri kan gitu. Syukuran utang gitu ya. Waduh, salah jalan lagi. Jadi kebanyakan kita salah di situ. Syukur, ya gitu kan? Syukuran ternyata utang Pak di situ. Nah, belinya cash ora apa keren. Lah ini syukuran kok utang. Wong sak kampung diomongnya apa? Aku utang gitu ya. Kuatkan hati dan mental. Nah ini berjamaah. Wah ini di TMTR ini keren ini Pak. Berjamaah keren. Ngaji bareng-bareng, amal soleh bareng. Soalnya kalau kita sendirian, wah setannya tambah akeh Pak. Sing nggodho wabot Pak. Kalau kita mungkin salah jalan ada yang mengingatkan. Jadi kalau kita mungkin wah kira kuat aku piye kudu yes ayo sabar koncone akeh. Nah, jenengan kalau pas kondisi seperti ini bahagia Pak. Karena utangnya jenengan mungkin paling kecil di sini. Kalau jenengan di rumah, wah sisine sedih sendiri Pak. Nah, datang kayak gini ini wah luar biasa. Dulu waktu saya datang ke seminar begini, dan saya bayar Pak itu, mahal Pak bayarnya. Jenengan bayar mboten niki? Masya Allah. Doakan Pak, tim panitia yang mensupport acara ini, semoga urusannya dimudahkan. Utangnya dilunaskan. Keluarganya dibahagiakan, anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Doa ini akan kembali pada jenengan. Karena apa? Mendoakan orang lain, malaikat mengaminkan. Selalu doakan Pak. Ketemu siapa saja doakan. Misal ketemu di jalan, ada tukang bubur, bukan tukang buburnya Haji ya. Lagi sepi dagangan, ya Allah berikan keberkahan untuk tukang bubur tadi. Terus gitu aja. Jadi kita selalu menjadi orang yang baik, mendoakan orang semua, ketemu apa saja, doakan yang baik terus. Karena itu kan kembali pada diri kita, doa yang baik. Tadi disampaikan ya, pelaku riba ini nantang perang Allah dan Rasulnya. Yang pertama tadi. Terus nantang perang Allah dan Rasulnya. Kenapa utangnya nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai? Lah itu tadi. Yang ditantang Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Bayar walaupun sepeser pun. Lah utang ora rampung-rampung, aku wis mandek, wis jamaah, wis sholat gitu. Ya tadi, karena masih ada riba tadi. Walaupun serupiah saja itu Pak. Dosanya wah itu disampaikan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Wah ya, medeni itu Pak. Misal dalam suatu kampung itu ada yang berzina, diapain Pak kira-kira Pak? Diapain Pak? Diusir. Wah, ngeri. Anek sak kampung itu pelaku riba semua, Pak. Jur kampungnya sepi, Pak. Gitu betul. Coba sekarang jenengan cek, yang di kampung itu yang pelaku riba berapa persen? Hampir 90%. Iya kan? Nah, kampungnya sepi, Pak, itu gak ada orang nanti. Nah tadi Ustaz Agus Rahmatur, jika riba dan zina sudah marak di suatu tempat, mereka menghalalkan diri untuk diazab sama Allah. Coba Pak, sambil di muhasabah Pak. Kalau ada bencana itu biasanya pasti ada kemaksiatan di situ. Gitu betul. Nah, lampu merah itu Pak, coba pas waktu merah berhenti itu. Motornya yang baru sama yang doyok banyak yang mana Pak? Banyak yang baru itu. Kira-kira belinya cash apa kredit Pak itu? Karena sekarang beli saja itu kalau cash malah dipersulit. Gitu betul. Lah ini serba salah semua di sini. Ya beli yang bekas-bekas saja aman. Siap dihancurkan dan dimiskinkan. Wah ini ancamannya dihancurkan. Biasanya kayak tadi pelaku riba ini apa saja jadi salah. Kayak tadi ibunya bikinkan makanan gak nyaman sedikit, wah nek ngunek-ngunek iso sedina sewengi itu Pak. Gitu betul.
Anaknya yang mungkin pulang sekolah agak telat sedikit, wah nek nyamber gualai setengah mati Pak itu. Gitu betul. Karena tekanannya itu begitu luar biasa. Apalagi tadi ya tensinya tinggi gitu ya. Dicek tensinya tinggi semua. Enggak makan durian padahal itu ya. Yang ketiga itu berzina dengan ibu kandung. Nah itu siap diazab sama azabnya Allah. Wah ngeri Pak ini. Masih ada piutang? Biasanya kalau kita punya usaha ini punya utangan di luar, gitu betul? Al-Baqarah 280 Pak. Bisa dibaca? Saya bacakan ya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, sukar bayar hutang, maka berilah tangguh sampai dia ke lapangan. Artinya bisa memberikan waktu untuk bisa membayar hutang. Dan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah 280. Nah biasanya orang yang lagi jatuh ekonominya ini untuk sedekah susah Pak. Gila betul. Ini biasanya kalau disampaikan sedekah goib. Kenapa goib? Karena uangnya sudah nggak ada. Jadi goib. Wah ini akan menjadi pemicu pemikiran. Misal nih, jenengan masih punya uang di tempatnya si Fulan itu, ada 300 juta. Orang bayar sudah 3 tahun atau 10 tahun. Pas waktu gitu ditagih, pasti yang muncul dari pikiran kita, jane iki kae nek duitnya metu iso ngebayar iki, kan begitu. Nah ini kan menjadi penyakit Pak. Jadi seolah-olah kita ini jadi marah, jengkel terus gitu. Padahal yang seperti ini, yang memperjalan kita seperti ini siapa? Allah ya. Bikin usahanya macet, bikin ditipu sama orang. Wah ini ibrohnya Isra Mi'raj Pak, 27 Rajab ya. Rasulullah diperjalankan ke Isra Mi'raj. Apa Pak? Di sana dilihatkan apa Pak? Pelaku riba Pak. Berenang di sungai darah, dilempari batu Pak. 27 Rajab kemarin ya. Wah, ayo Pak. Ini menjadi ibrah buat kita. Tawarannya tadi sudah jelas. Akan utangnya selesai Pak. Yang membersamai Allah tadi. Janji Allah Pak itu. Nah, kalau ada piutang yang di luar, yang macet, usahakan 10% dari nilai utang. Karena apa? Sedekah ini akan dilipatkan menjadi 7 kali, bisa menjadi 100, bisa 700 kali. Hutang itu selesai hanya dengan sedekah. Nah kalau kita masih punya piutang, yang pertama orangnya sudah meninggal. Ada potensi balik bukan? Ada potensi balik bukan? Tidak ada. Orangnya sudah tidak ada ujung rimbanya. Nomornya ditelepon wis ra ono, keluargane wis pergi. Kira-kira bisa balik betul? Potensinya sedikit Pak. Nah ini akan menjadi penyakit hati Pak kita Pak. Isinya jengkel, kemerungsung. Sedekahkan, itu lebih baik bagimu. Ayatnya 280. Wis pikirannya enteng, 10% dari ini insya Allah. Nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kelipatannya bisa 700 kali dan bahkan bisa lebih. Tawaran dari Allah begitu Pak. Cuman kadang kalau kita mau sedekah itu nek ono duitnya ki abot. Abot po enteng. Misal utangnya 1 miliar, kalau 10% berapa berarti? Berapa Pak? 100 juta. Lah nek ono duitnya kon sedekah 100 juta glodak gitu. Wah abot. Gitu betul. Tapi kalau uangnya sudah enggak kepegang, wis iki wis puluhan tahun begitu, kan lepasnya jadi gampang. Walas, ora bakal balik. Malah iki jadi pikiranku anteng kan gitu. Nek sudah enggak punya piutang ya pikirannya anteng kan gitu. Karena pikirannya enggak gerangsang kayak ono duit tapi ra metu-metu gitu. Ndok blorok kalau bahasanya meleri itu. Ora bakal metu gitu. Harus mesti wong piutangnya lama enggak bayar itu wongnya ya ora bakal bayar. Bisa jadi kehidupannya lebih mengenaskan, Pak. Untuk makan saja susah. Maka segerakan itu, Pak. Biar tidak menjadi penyakit hati, Pak.
Isinya jengkel terus nanti di situ. Ribut suami istri ya gitu. Ikhtiar jual aset. Wah, ini kok odol-odol, nggak dikira bangkrut. Nanti di mata masyarakat saya ini wis kadung posisinya tinggi gitu, malu dan kira-kira. Ini paling berat Pak ini. Tulis dengan MMT besar, wah ini. Jual aset untuk mensegerakan menghentikan maksiat kepada Allah. Ini ikhtiar Pak. Dan bisa jadi aset yang jenengan tidak terjual, tapi utangnya lunas. Amin. Bisa Pak? Bisa. Sangat bisa. Kalau Allah sudah campur tangan urusannya sampean, apa sih nggak bisa? Karena kita masih ngandalkan logika kita terus, makanya Allah belum mau campur tangan. Gitu. Seolah-olah jenengan tuh masih mampu, masih gagah. Gitu. Ikine tak dol, nggak bakal payu gitu. Ternyata tidak. Iklan OLX, iklan Facebook, nawar aja ndak kok, pemel aku gitu. Gitu betul. Saya itu dulu begitu. Rumahnya itu saya tak tulis semua Pak. Bikinkan MMT 3 kali 1 meter. Bukan banknya yang, jangan bukan, saya.